Oke pemirsa, nah sekarang kita mulai proses pembungkusan ya pemirsa. Ini sebenarnya boleh aja sih kita buat macam airnya banyak. Terus biar semua kebagian gitu sikit-sikit kita bagi buahnya gitu sebenarnya boleh. Cuman saya pikir gini, kok misalkan kita tuh kata dah nak berbagi, kok nanti tahulah kalian kayak mana orang kampung kan. Misalnya nanti kita buat airnya banyak, buahnya kurang. Tadi dibagi sisir sup buah, tapi nggak ada buahnya, air semua katanya gitu kan. Makanya saya pikir ya udah nggak apa-apa, biarpun sedikit yang dapat. Yang penting puas hati gitu. Next time kalau misalkan kita buat lagi, kita bagi kepada yang belum dapat hari ini gitu pemirsa. Nah ini kita proses pembungkusan ya. Saya buat nggak banyak tapi buahnya kan banyak ini pemirsa. Nah, tadi plan saya sih di sini tuh di area tetangga saya ini tuh ada 10 rumah yang puasa. Cuman saya nggak tahu apakah mereka ini semuanya ada di rumah atau enggak. Kadang-kadang kita sore mau antar ke rumah kan mereka itu masih berburu takjil lah, ada yang bukber di rumah keluarga lah gitu. Jadi siapa nanti yang di rumah itu kita bagilah. Kalau ikutkan yang saya buat ini, yang saya buat ini, tengok buahnya ini pemirsa, boleh kita jual 10.000 satu bungkus. Karena buahnya itu banyak sekali. Kalau misalkan tadi saya jual ini dapat berapa bungkus, contoh 10 bungkus, udah dapat juga 100.000, betul tak? Modalnya tadi ini saya yang mahal apple 2,15 pir. Udah gitu tadi sirup kurnia 20.000 satu botol. Terus nenas 12.000, 32.000. Dalam 55.000 gitulah modalnya. Kalau misalkan tadi saya jual masih kategori untung juga kan? Betul tak pemirsa? Nah oke. Udah selesai semua, kita udah bungkus. Ini saya dapat berapa bungkus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bungkus saja kita dapat pemirsa keseluruhannya. Dan ini saya akan bagi-bagi ya. Harap maklumlah ini kesalahan saya karena tidak melihat mic saya yang sudah habis baterainya pemirsa. Jadi harus saya buat record suara ya. So ini yang merekam adik ipar saya ya. Jadi jom kita antar dulu pemirsa ya. Jom. Tanya saya pemirsa, saya pun tak tahu entah apa-apa saya bilang tadi ini. Pokoknya banyak tadi saya bercakap ini tapi mic saya tak perhatikan. Inilah suasana di kampung kami ya. Nah di sini saya mau tanya budak-budak nih mana yang puasa. Jadi karena memang udah niat kita awal tuh memang hanya bagi kepada yang berpuasa. Jadi yang tidak berpuasa walaupun saudara ini nggak dapat ya. Ini ada sepupu saya yang kebetulan tidak berpuasa. Jadi saya tidak memberikannya kepada sepupu saya karena dia tidak berpuasa ya. And then saya tanya ini cucu-cucu saya ya. Ini cucu saya, dia puasa. Makasih Karo, katanya. Saya ini dipanggil Karo. Itu pun cucu saya yang baju hijau tapi dia nggak puasa. Jadi saya nggak berikan. Nah ini juga saya bagi kepada enggak cucu Mama Nirma lah ya. Ini saya cari lagi siapa lagi yang puasa. Budak-budak nanti kalau misalkan kayak gini kita buat, next time anak-anak tuh semangat, puasalah nanti dapat dari bibit seri, dapat makanan gitu kan seronok, betul tak? Ini kita menuju ke rumah kakak ipar saya. Gimana ya pemirsa? Kalau misalkan tuh saya, kenapa orangnya itu aja dibagi? Karena gimana saya mau antar ke tempat lain jauh-jauh sana, di sini aja udah habis gitu. Udah gitu pemirsa, sebenarnya kayak mana ya? Mungkin kalian pikir ini seri buatnya hanya sedikit. Sebenarnya kalau kita niat tuh, Tuhan nggak pernah memperkirakan seberapa banyak kita buat, seberapa besar uang kita keluar. Itu niat kita. Saya ikhlas gitu. Saya keluarkan modal saya sendiri, saya buat ya kan, and then saya bagi-bagi gitu, saya ikhlas. Saya rasa itu yang dilihat Tuhan, keikhlasan kita gitu. Kalau misalkan pun saya buat istilahnya 100 bungkus ya kan, kalau dalam hati tuh nggak ikhlas ya sama aja ya kan. Jadi
Kalau misalkan bilang ini kok dibuat sikit-sikit aja ya, mampu saya hanya seperti ini pemirsa ya. Karena ada resikonya juga, istilahnya kan saya juga ada anak, ada suami yang butuh biaya gitu. Kalau saya buat macam besar setiap hari, contoh saya buat buka-bukaan seperti ini, and then saya bagi banyak-banyak, nanti next time kami makan pasir gitu. Jadi saya juga harus memikirkan itu semua. Yang penting saya ikhlas lah saya buat, walaupun yang dapat nggak ramai ya nggak apa-apa ya kan. Yang penting niat saya, nah itu yang penting. Tengok muka saya itu. Oke. Ini kita balik, tadi sepupu saya nggak ada di sini. Ini saya bagi sama mamanya lah, sama bibi saya si keriting. Dia setengah hari cuma puasa ini, kumat asam lambungnya nggak jadi dia puasa. Si Pai sepupu saya itu dia puasa tadi katanya, jadi saya bagi dia. Oke. Ini menggomak dulu. Bibi saya ini semenjak ada ke dia sudah jarang ke kebun. Semenjak luka badannya itu semua udah biru-biru, dia udah jarang ke kebun. Oke pemirsa, ini udah tinggal handphone adik ipar saya. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ya kan, siapapun saya bagi, kalau saya belum bagi ke rumah adik ipar saya dengan Mama Nayan, rasanya tuh nggak 100% sempurna. Mereka tuh harus dapat, betul tak pemirsa? Nah ini saya mau bagi bibi saya ini. Terus saya tanya ya kan, bibi puasa? Saya bilang puasa katanya. Terus dia ketawa, saya bilang betul puasa atau enggak gitu kan. Terus katanya enggak puasa. Ini enggak puasa, ya udah saya bawa lagi. Ya kembali ke niat kita yang pertama. Saya hanya bagi kepada orang yang berpuasa. Terus saya bilang ini, besok bibi puasa biar saya bagi lagi makanan. Saya bilang ya katanya. Maybe dia istimewa sebab perempuan kan. Jom kita lanjutkan lagi perjalanan lah, jom. Si paling excited handsome boy Amma, ini Mama Biring dia. Namanya Mama Biring saya kan, dia nggak puasa tapi harus bagi dia es buah ini. Nanti bedmu dia kalau dia nggak dapat ya kan. Spesial sedikit untuk Biring, nggak puasa pun dapat es buah. Tengok sampai nampak ompong-ompongnya senyum. Ini anak saya gendong-gendong katanya, nggak tahu Mama tengah cari duit ini. Ini udah mandi dia ini. Oke lah, ini tinggal 2 lagi ya, untuk si Iting 1. Terus untuk Mama Nayan 1. Ini Iting lagi masak sambil tengoklah. Udah Iting yang kayak punya anak kecil ya kan pemirsa. Tapi jangan salah pemirsa, kadang-kadang memang nengok Iting nih kadang-kadang kesian kan, jaga anak lagi, masak lagi. Tapi kalau misalkan saya ambil made benih ini, saya bilang udah tinggal saya aja yang jaga. Wow, saya rasa kesian Iting ini. Dengan kondisi 3 anaknya yang masih sekolah. 3 anaknya masih sekolah. Sekarang dia pun gak bisa tanam apa-apa lagi karena semua udah ditanam sawit. Dia nggak bisa lagi tanam jagung ke apa-apa karena semua ada ditanami sawit. Jadi saya bilang selagi saya dapat income dari YouTube, selagi itu kamu jaga Madeben. Saya bilang saya ini jenis orang yang membantu itu, mau membantu saya macam bekerja gitu. Saya nggak mau bagi-bagi aja duit gitu, nggak mau. Kalau kerja dia kita bagi duit kan, dia pun nggak ada utang budi, kita pun istilahnya nggak ngerasa terbebani, betul tak? Oke lah, video kita sampai sini saja. Terima kasih banyak.